Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irika Widyasanti selaku dosen pengampu mata kuliah Data Raya dan Pemrograman. Kami dari kelompok 7 yang kelompoknya itu terdiri dari saya, Nabila Anissa Permana, lalu Raihan Fajar Fauzi, lalu Nurfatul Barokah, lalu Tirto Marino, dan juga Konita Nailal Husna akan menampilkan video kami melakukan pengolahan data dengan SQL. Jadi SQL ini merupakan Structured Query Language yang merupakan bahasa pemrograman dan standar yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan mengelola basis data relasional. SQL ini sangat penting untuk memproses, menyaring, dan menganalisis kesimpulan data berskala besar dengan cepat menggunakan perintah berbasis teks. Yang pertama kita lakukan untuk mengolah data dengan SQL adalah dengan membuat skema. Lalu setelah itu kita menamakan skemanya dengan pendidikan karena tema yang akan kami ambil adalah bertema pendidikan. Lalu kita apply, lalu di sini kita apply lagi dan klik finish. Lalu jika sudah di sini akan muncul skemanya pendidikan, lalu akan muncul tables, use dan lain-lain. Tapi di sini kita akan fokus ke tables saja karena di sinilah nanti data kita akan muncul. Nah, cara menginput datanya adalah kita dengan klik kanan, lalu klik table data import wizard, lalu kita browse untuk memasukkan data yang sudah kita download sebelumnya. Di sini ada kelayakan pendidikan di Indonesia, lalu kita klik open, lalu kita next, dan di sini namanya akan kita sederhanakan menjadi kelayakan untuk memudahkan melakukan pengolahan data. Lalu kita next lagi. Lalu setelah itu kita harus cek terlebih dahulu apakah datanya itu sudah sesuai dengan data yang kita download sebelumnya. Jika sudah, maka kita klik next lagi. Next. Jika sudah, kita klik next lagi. Lalu finish. Lalu setelah itu kita refresh dulu. Dan setelah kita refresh akan muncul tabel kelayakan. Selanjutnya kita akan menampilkan data yang sudah kita input sebelumnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan melakukan command select. Kita klik, lalu kita berikan bintang juga untuk memilih semuanya, lalu command prompt untuk memilih dari mana data itu akan diambil. Lalu datanya kan kita ambil dari tabel kelayakan. Maka di kelayakan kita klik sebanyak 2 kali, maka nanti akan muncul jika kita mengklik petir di mana data ini akan dieksekusi. Jadi SQL ini memiliki rumus-rumus tertentu yaitu command select, yaitu command from, lalu selanjutnya ada command where, lalu juga ada command order by. Lalu selain itu juga ada rumus-rumus lainnya seperti maximum, minimum, average, maupun gabungan dari rumus-rumus lain. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi sudah Billy masukkan, yaitu terkait menjelaskan komen-komen yang ada dalam aplikasi SQL ini. Jadi bisa dijelaskan bahwa komen select di sini adalah untuk menampilkan data, dan from itu di mana data itu akan diambil. Nah, selain itu ada comment where di mana kita akan menampilkan data yang di mana kita ingin tampilkan saja. Lalu yang terakhir itu ada comment order by, yang di mana komen tersebut diperuntukkan untuk mengurutkan data dari yang terbesar dan kecil maupun sebaliknya. Dan itu tadi juga sudah dinotis terkait komen seperti sum, average, dan lainnya nanti akan dijelaskan juga. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait comment select. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Nabil bahwa komen bintang di sini adalah untuk menginput semuanya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginput beberapa data yang ada di data tersebut. Misalkan saya ingin menginput data provinsi, kita klik 2 kali, lalu kita tambahkan tanda koma yang dimana untuk memisahkan. Kita spasi, kita masukkan lagi angka, misalkan di sini kita ingin memasukkan ruang kelas, rusak berat. Oke, selanjutnya kita koma lagi, kita masukkan data sekolah. Kita klik 2 kali. Nah, untuk mengakhiri komen ini kita sama-sama pencet titik koma. Nah, di sini tidak bisa mencet enter teman-teman, karena di sini enter untuk menambah komen. Di sini kita disediakan fitur execute atau tanda petir ini. Kita pencet. Nah, di sini tersedia data yang kita inginkan, di mana ada data provinsi, ruang kelas rusak berat, dan juga data sekolah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk memakai comment where, atau di mana kita ingin menampilkan data yang kita inginkan. Di sini saya ingin menampilkan data di mana sekolah itu, kita cari sekolah yang di mana sekolah ada di atas angka 5.000. Nah, di sini kita tulis, kita masukkan sekolah. Oke, kalau nggak ada, kita bisa ambil dari sini. Ketik kolom, kita klik sekolah. Nah, untuk comment where ini kita bisa menggunakan tanda lebih kecil ataupun lebih besar. Karena kita ingin lebih besar dari 5.000, kita tulis 5.000. Nah, di sini kita hapus karena kita keberlanjutan. Nah, kita tambahkan titik koma. Nah, di sini sudah ditampilkan kalau ada berapa sekolah yang memang di atas 5.000 sekolah. Itu ada Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, selanjutnya dari data ini kita hapus lagi komanya, kita tambah enter untuk menambah kolom order by atau komen mengurutkan. Di sini kita ingin mengurutkan sekolah, jumlah sekolah dari yang terbesar. Nah, terbesar ini kita pakai komen DESC. Nah, kita execute. Nah, di sini terlihat ya teman-teman sekalian, ada jumlah sekolah paling banyak yaitu di Provinsi Jawa Barat. Misalkan kalau ingin mencari dari yang paling kecil, kita pencetnya ASC. Kita ketik execute. Nah, di sini Nusa Tenggara Timur sekolahnya itu di atas 5.000, cuman dia paling kecil di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mencari nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan mencari jumlah keseluruhan total data menggunakan SQL pada tabel kelayakan ini. Nah, jadi pertama untuk mencari nilai terbesar atau nilai maksimum dari data siswa, kita ketik select. Lalu karena kita mencari nilai maksimum, kita nilai max, ini yang bawah. Lalu di sini variabel ini adalah siswa. Lalu from kelayakan.
Dan di sini untuk hasilnya kita pencet execute atau yang tanda petir ini. Di sini akan muncul hasil dari nilai maksimum siswa. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari nilai minimum siswa. Jadi di sini kita tinggal ubah yang ini jadi min, yang bawah, kalau di sini siswa, from kelayakan, pencet tanda petir atau execute. Nah, di sini akan muncul nilai minimalnya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata, kita ubah ini menjadi pencet execute. Nah, di sini akan muncul nilai rata-rata siswa. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai total keseluruhan data, jadi kita pencet ketik select, terus juga zoom. Terus kita klik siswa karena mencari nilai total siswa. Kelayakan. Ketika pencet execute, dan di sini akan muncul nilai total keseluruhan. Oke, baik. Kemudian kita akan melakukan cara menganalisis menggunakan SQL, di mana di sini kita akan mencoba mencari rasio. Untuk mencari rasio ini rumusnya agak berbeda karena membutuhkan beberapa hal yang kita harus tambahkan lagi. Di sini kita tetap menggunakan select sebagai untuk menampilkan. Lalu kita akan coba untuk provinsi. Nah, kita ingin melihat provinsinya juga. Lalu kita tambahkan lagi untuk kita coba melihat rasio rombongan belajar dengan uang kelas baik. Jadi kita tambahkan rombongan belajar, lalu kita juga tambahkan uang kelas baik. Nah, tapi di sini kita akan memasukkan rumus baru, yaitu kita memasukkan rumus round. Nah, rumus round ini kita akan masukkan juga rombongan belajar dibagi dengan ruang kelas baik, lalu 2, lalu kita tambahkan as sebagai menambah tabel. Di sini kita tulis rasio, lalu from, di sini adalah kelayakan. Nah, kemudian kita execute, lalu kita mendapatkan provinsi, rombongan belajar, ruang kelas baik, serta rasio untuk keduanya. Kita juga bisa mencoba mencari yang lain, misalnya di sini kita menggunakan siswa, mengulang, lalu di sini kita ganti siswa, ini juga kita ganti mengulang, untuk sisanya sama, lalu kita langsung execute. Di sini terdapat perbandingannya. Teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membandingkan rombongan belajar dengan ruang kelas baik. Nah, di sini udah bisa kelihatan rasio masing-masing dari provinsi. Lalu selanjutnya di sini kita juga bisa melihat persentase total siswa dan persentase total putus sekolah. Di sini bisa dilihat dari masing-masing provinsi juga. Misalkan contohnya di Kalimantan Tengah, di sini ada presentasi total putus sekolah itu 1,50% dan presentase total siswa itu ada 1,15%. Nah, selanjutnya ada rata-rata keyakinan diri 90% itu di mengulang dan siswa. Di sini kalau dari mengulang itu rata-ratanya 2.840 dan siswa itu 617.000. Jadi kalau dari tabel ini visualisasinya itu ditampilkan lebih daripada SQL. Di sini kan kita memakai diagram batang sebenarnya, tapi bisa diganti dengan diagram lainnya. Lalu kalau misalkan di SQL itu cuman diberikan seperti tabelnya aja. Oke, sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.